warga Desa Jati, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Kapolres Lahat, AKBP Gusti Ahmad Hartono, mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku. Dalam pemeriksaan sementara, Sulis mengaku nekat menghabisi nyawa Saiful Amri lantaran dendam. Diungkapkannya, di tahun 2014 silam korban pernah melakukan aksi pencabulan terhadap kakak perempuan pelaku hingga korban sendiri pernah mendekam di penjara. Ternyata peristiwa tersebut terangnya tidak hilang ingatan dari pelaku. Hingga pada Jumat 12 November 2021, korban dan pelaku tidak sengaja bertemu di jembatan gantung desa. Saat bertemu di atas jembatan itulah korban dan pelaku berkelahi hingga pelaku nyaris jatuh dari jembatan gantung. Saat itulah pelaku mencabut sebilah senjata tajam dan menganiaya korban hingga mengalami luka di sekujur tubuhnya dan tewas di lokasi kejadian. Dan terkait peristiwa ini, Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dengan Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono dan juga Kades Desa Jati Jadi Dermawan. Selengkapnya. Peristiwa awalnya diketahui oleh masyarakat yang akan memasuki persawahan sekitar pukul 06.30 ditemukan seorang laki-laki atau korban atas nama inisial SL dalam keadaan terluka parah dan jatuh kemudian meninggal dunia. Kemudian atas dasar itu maka aparat kepolisian dibantu dengan kepala desa, masyarakat setempat melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku sudah tertangkap saat ini. Untuk motif sendiri apa ini sejauh ini? Untuk motif dari dugaan kita setelah kita pelajari adalah memendam dendam kepada korban terhadap peristiwa yang terjadi pada tahun 2014 ya, pada 2014 kakak kandung korban itu menjadi korban dari tindak pidana pencabulan dari korban yang meninggal dunia pada saat itu. Untuk pelaku sendiri satu orang ini? Pelaku satu orang. Dan untuk pembunuhan itu menggunakan sajam ya, Dan? Ya, menggunakan sajam. Itu langsung di jembatan gantung kan? Ya, di jembatan, peristiwanya di jembatan gantung, namun sebenarnya pada awalnya hanya terjadi perkelahian, namun sudah melewati batas sehingga tersangka terpaksa mencabut parangnya. Copet di kapal tadi, itulah. Izin Kak, kalau nama pelaku dan korban siapa jelasnya? Ya, kira-kira inisial. Untuk korban tadi kan ada disebut Pak Kapolsek tadi kan. Inisialnya S. Untuk pelakunya D kan? Iya. Pak Kades, kalau hubungan kedua antara pelaku dengan korbannya ada hubungan nggak Pak Kades? Kalau hubungan kekeluargaan masih ada itu. Masih ada hubungan ya? darah, ya kan? Masih ada itu. Informasi karena memang dia kan ibaratnya bersebelahan rumah. Oh iya, tanggal. Oh iya. Tetapi selama ini Pak Kades, mereka tuh tampak akrab ya pengawan Pak Kades? Ya kalau selama ini karena memang ibaratnya kan korban ini jarang ada di dusun, dia hafal atau malam, jadi jarang berinteraksi dengan tersangka macam itu. Kalau tersangka sendiri kabarnya terkenal temperamen. Kalau menurut keterangan warga, iya macam itu. Seorang pria asal Kelurahan Sagerat Weru, Kota Bitung, Sulawesi Utara diduga menjadi korban tabrak lari. Korban bernama Roni Lantu, 60 tahun, dan anaknya diduga menjadi korban tabrak lari sebuah mobil warna putih berpelat merah. Insiden itu terjadi saat ia mengendarai motor melintasi jalan Desa Tremban, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Pasca kejadian itu, pengemudi mobil diketahui adalah perempuan sempat turun dari mobil, lalu menyambangi korban yang sedang terjatuh di jalan. Perempuan itu kemudian memberinya uang sebesar Rp150.000, lalu pergi meninggalkan mereka. Akibat peristiwa itu, korban dan anaknya yang masih kecil sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Mereka dibawa ke rumah sakit JKPP dan pemerintahan kelurahan. Dan untuk selengkapnya, jurnalis kami dari Tribun Manado juga sempat melakukan wawancara bersama Roni Lantun selaku korban diduga tabrak lari oleh mobil berplat merah. Berikut selengkapnya.
itu saya bawa motor dan anak saya yang terakhir, anak laki-laki. Anak laki-laki siapa DP? Anak laki-laki. Yeskiel, Umur? umur 6 tahun. Oke. Sudah saya belok kanan itu yang di lorong itu yang di Treman. Saya duluan masuk. Motor saya sudah duluan masuk, baru ibu bawa mobil itu langsung menabrak saya. Bagai dari belakang, Kang. Apa yang terjadi waktu itu? Anak saya terlempar, jatuh kepala, baru saya tertindis dengan motor. Oh, anak itu duduk di belakang atau di muka? Di muka. Di muka, Kang. Itu Om Roni mau pergi mana, Dang? Ke Manado. Oh, mau pergi Manado pakai motor. Dalam rangka? Saya mau pergi sama kakak saya yang di Manado. Oh, mau berkunjung ke keluarga. Iya. Nah, setelah kejadian itu, apa yang dilakukan pengendara mobil itu, Om Roni? Dia memanggil saya, baru dia melihat anak saya, baru dia bilang saya pergi bawa urut. Baru dia kasih uang, cuma saya tidak mau terima. Berapa dia kasih doi itu? 150 dia kasih. Dia bilang for bauru, Dia bilang kalau bawa motor hati-hati, dia bilang begitu. Oh, dia ciri-ciri bagaimana dan dia itu, Om Ron? Ibu putih-putih. Putih, rambut panjang, pendek.